Ini bibit timun yang sudah berusia 12 hari. Sebelumnya saya lakukan semai dan saya pindahkan ke polybag penyemaian yang kedua. Dan saat ini akan saya lanjutkan melakukan penanaman di polybag besar untuk dilakukan perawatan hingga berbuah dan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Said TV Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat yang nyimak video ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan melakukan penanaman ketimun ini sahabat. Tapi sebelum melakukan penanaman ketimun, saya akan melakukan persemaiannya. Persemaian akan saya menggunakan ini dan tisu. Pertama-tama akan saya rendam biji ketimunnya ini kurang lebih 5 menit sahabat ya. Selanjutnya kita masukkan tisu di kotak persemaian yang sudah kita siapkan. Setelah ketimun ini direndam kurang lebih 5 menit, lalu kita buang airnya. Kita buang airnya. Oke, kita masukkan ketimun ini di sini. Ya. Di kotak semai yang sudah kita siapkan. Sekarang saya melakukan persemaian pada tanggal 4 November 2024. Sini saya tandai 4 November 2024 maksudnya. Setelah itu, nah ini agak kita pisah-pisah dulu biar dia tidak saling bertindisan. Ini saya membuat video akan saya buat hingga persemaian keluar kecambah. Saya pindah ke media tanam yang unik nanti. Setelah itu akan saya lakukan perawatan sampai dengan masa vegetatif sahabat. Jangan kemana-mana, berkenan, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Tetap ikuti sahabat ya sampai proses perawatan yang saya lakukan hingga masa vegetatif atau masa tanaman mulai tumbuh suburnya. Selanjutnya ditutup. Ini basah-basah lembab begini sahabat ya. Oke, setelah ditutup pakai tisu, kita tutup kotaknya ya, ditutup rapat. Setelah kita tutup rapat, ini sengaja saya kareti supaya ini benar-benar kencang sahabat, biar tidak ada penguapan udara, karena ini untuk mempercepat atau merangsang percepatan tumbuhnya tunas atau kecambah. Setelah ini kita simpan di tempat yang dingin, jangan terkena sinar matahari. Sekarang tanggal 7 November 2024, saya melakukan semai dengan media seperti ini. Tanggal 4, berarti 3 hari ya sahabat. Sekarang akan saya buka. Bisa dilihat hasilnya sahabat. Ini bibit ketimun ya. Tuh. Sudah bisa dilihat hasilnya. Sudah tumbuh semua. Dan tumbuhnya mayoritas, hanya beberapa yang terlihat tidak tumbuh. Bentar, saya amati dulu. Tumbuh semua sahabat, alhamdulillah ini tumbuh semua, bisa dilihat baik-baik. Oke, sekarang akan saya pindah ke media pembesaran yang kedua. Ini saya taruh dulu ya. Untuk media tanamnya, ini untuk kalau persemaian atau menanam tanaman apapun di media pot, di media polybag atau di media karo, ini takarannya satu ya sahabat. Ini satu, saya bukan menggunakan kode ayam atau kode kambing, tapi ini saya menggunakan dari pupuk kompos. Ini kompos yang saya ambil dari sisa pembakaran dan tumpukan-tumpukan daun ini sahabat. Ini sangat bagus untuk caranya. Selanjutnya tanah, ini tanah biasa saya ngambil dari kebun, satu.
Oke. Dan satunya lagi sekam mentah. Kalau punya sekam bakar lebih bagus sahabat. Jadi sekam bakar lebih mahal ya kalau beli. Oke, pas ini satu-satu. Selanjutnya diaduk. Tinggal betul-betul rata. Jadi kalau untuk kita hindari semai, kita pindahkan untuk tahap kedua. Itu jangan terlalu banyak pupuk kandangnya ya sahabat. Itu dikhawatirkan atau pasti mati. Ini kan hanya membesarkan tahap kedua untuk kita pindahkan ke media pembesaran hingga panen, yaitu media polybag atau bahkan nanti di bedengan atau di lahan terbuka langsung. Oke, sudah tercampur rata. Bisa dilihat kalau tanah bisa dinyatakan bagus untuk media tanam, pecah ya sahabat ya, dia tidak menggumpal. Supaya apa? Supaya nanti proses perakarannya itu sempurna. Kalau sudah proses perakaran tanaman itu sempurna, otomatis proses perkembangan tanaman pun juga akan sempurna. Selanjutnya, sini sudah saya siapkan polybag. Di sini saya akan menanam ketimun di dua tempat sahabat. Yang pertama nanti akan saya menggunakan media ban bekas untuk pembesarannya hingga panen. Yang kedua akan saya tanam di media bedengan yang saya tumpang sari dengan jahe merah. Oke, teman-teman, kita semai tahap kedua dulu. Sedikit ditekan, diambil pelan-pelan dari masing-masing ini ya, diambil pelan-pelan, jangan sampai akarnya terputus. Ini dapat tuh, ambil, masukkan, hanya tongolkan sedikit saja dari lumayan ini, contoh, hanya tongolkan sedikit saja. Nanti dia besok 2-3 hari dia akan sudah naik. Lumayan banyak ini sahabat. Oke, selanjutnya kita siram. Jadi ini untuk timun ini hanya 8 yang saya masukkan di polybag kecil ini untuk saya pindahkan nanti ke media tanam ban bekas sahabat. Jadi ini dilakukan penyiraman setiap hari ya, sampai nanti kurang lebih tingginya 5 cm baru sudah kita bisa pindahkan ke media tanam lain yang untuk kita buat perawatannya, pembesarannya hingga sampai panen. Ayo ikuti cara saya menanam bedengan. Pertama-tama tanah kita kumpulkan dulu sahabat ya, sambil kita berikan ini tadi komposnya, kita tuangkan dulu. Setelah kompos kita hancur-hancur. Sini saya akan memberi jarak tanam sekitar 20 cm. Selanjutnya bibit timun ini kita tanam pelan-pelan ya. Oke, kita ambil posisi tanah yang betul-betul bagus. Oke, tutup. Selanjutnya disiram.
Tetap ikuti, jangan kemana-mana, sampai nanti kurang lebih 1 minggu baru akan keluar dari persemaiannya. Kurang lebih tingginya sudah 5-10 cm, baru kita timbun kembali di bagian perakarannya. Tetap ikuti sahabat. Ini bibit timun yang sudah berusia 12 hari, yang sebelumnya saya lakukan semai dan saya pindahkan ke polybag penyemaian yang kedua, dan saat ini akan saya lanjutkan melakukan penanaman di polybag besar untuk dilakukan perawatan hingga berbuah dan panen. Ini juga saya sudah siapkan pengolahan medianya atau tanahnya yang sudah tercampur atau sudah saya campur dengan sekam mentah, pupuk kompos yang saya buat dari aneka daun dan keripik pisang, serta tanah biasa dengan ukuran 1:1:1. Oke, di sini sudah saya siapkan 8 polybag untuk memindahkan bibit timun ini ke media tanam lebih besar hingga perawatannya. Pertama-tama akan saya tambahkan pupuk tadi, pupuk kompos, sekaligus kita lakukan penanaman. Karena ini sifatnya timun akan lama perawatannya, jadi tanahnya ini dipenuhkan sahabat. Sisakan sedikit saja dari polybagnya untuk proses pemupukan lanjutan. Demikian tadi cara melakukan semai ketimun hingga penanamannya ke polybag dan juga penanaman ke bedengan. Tapi ini belum selesai sahabat, ini baru proses tumbuh hingga penanaman, tapi masih panjang lagi prosesnya untuk kita bisa memetik dari buahnya ketimun tersebut. Yang pertama akan dilanjutkan nanti dengan pemasangan anjir, rambatannya, belum lagi pemupukannya, belum lagi pembersihan gulmanya, serta perawatan-perawatan berikutnya. Tapi tetap ikuti ya sahabat ya, untuk video perawatan hingga panen di tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga tutorial yang ini bermanfaat. Mohon berkenan like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng supaya sahabat untuk video berikutnya hingga panen dan saya menemukan buah timun langsung dari pohonnya, agar mudah nanti sahabat menemukan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.